Bergerak bukan berarti melarikan diri. Kadang kita harus berhenti, bukan menyerah, tapi untuk mengatur ulang arah. Bayu tertidur di kamar kontrakan. Malam telah lewat, tapi Bayu masih belum sepenuhnya sadar. Ia tertidur di atas kasur tipis yang mulai kehilangan pegasnya. Selimut kumal membungkus tubuhnya, seolah menahan dunia luar agar tak masuk. Pagi belum datang sepenuhnya. Udara lembab menggantung di kamar kontrakan yang sempit. Suara tetangga mulai terdengar samar, tapi Bayu tetap diam. Tak ingin bangun, tak ingin bergerak. Di kepalanya, pertanyaan-pertanyaan semalam masih menggema. Apakah aku sedang hidup atau hanya bertahan? Tubuhnya ada di sini, tapi pikirannya melayang jauh. Hari ke-71, tapi rasanya seperti hari ke-1000 dari hidup yang tak berubah. Satu hari setelah ia memilih tidak datang kerja, satu hari setelah ia berkata, "Saya butuh waktu." Namun waktu itu tidak membuat segalanya lebih jelas, justru membuat pikirannya semakin bising. Dalam diam, ia bertarung dengan pikirannya sendiri. HP menampilkan saldo minim. Setelah menarik nafas panjang, Bayu akhirnya bangun. Ia duduk di ujung kasur, rambut masih berantakan. Ia mengambil HP yang baterainya tinggal 9%. Tak ada pesan, hanya notifikasi aplikasi keuangan yang memaksanya membuka kenyataan. 82.000 tersisa di rekeningnya. Bayu menatap angka itu lama, seperti menatap keputusan yang harus dibuat, tapi belum siap. Ia menarik kembali HP itu ke dada, memejamkan mata. Apa yang bisa kulakukan dengan sisa uang ini? Apa aku benar-benar bisa ambil jeda kalau isi dompet bahkan tak cukup buat 2 hari makan? Pikiran Bayu terombang-ambing antara logika dan kelelahan, antara tanggung jawab dan rasa ingin bebas. Ia merasa seperti sedang tenggelam, tapi laut itu tidak biru. Ia tenggelam di dalam angka, target, dan harapan yang selalu berjarak. Menjelang siang, suara motor menderu di depan kontrakan. Ternyata adiknya datang membawa nasi bungkus dan teh manis. "Loh, kakak gak kerja?" tanyanya ringan. Bayu hanya menggeleng. "Ambil libur sehari." Mereka duduk berdua di bangku kayu dengan pintu, makan sambil melihat jalan kecil yang sepi. Sambil mengunyah, si adik menatap Bayu. "Kalau kakak beneran berhenti kerja, rencananya apa?" Pertanyaan itu sederhana, tapi seperti anak panah, menancap tepat di bagian hati yang sedang goyah. Bayu diam, lalu menghela nafas. "Aku gak tahu, Ding. Tapi yang aku tahu, aku gak bisa lanjut kayak gini terus." Adiknya hanya mengangguk, tak menyarankan, tak menghakimi, hanya diam. Karena kadang seseorang hanya butuh didengar, bukan. Setelah obrolan itu, Bayu tahu bahwa ia perlu mencari jawaban sendiri, bukan dari luar, tapi dari dalam dirinya sendiri. Sore menjelang, Bayu kembali masuk kamar dan duduk di hadapan meja kecil yang sudah mulai koyak. Ia mengambil buku catatan dan mulai menulis, bukan untuk mencatat target, tapi untuk berbicara dengan dirinya sendiri. "Untuk diriku yang dulu, aku tahu kamu pernah punya mimpi besar. Kamu ingin jadi orang yang bisa banggakan keluarga, bisa punya waktu luang, bisa hidup tenang. Tapi hari ini aku cuma ingin bilang, kamu belum gagal." Tinta hitam mengalir cepat di atas kertas, seolah Bayu sedang membuka saluran antara masa lalu dan hari ini. Ia menulis lagi, "Kamu hanya belum sampai. Perjalananmu tak salah, hanya jalannya mungkin terlalu panjang. Tapi tolong, tetap jalan, jangan berhenti."
Bayu menutup buku itu dengan tangan yang sedikit gemetar. Menulis bukan hanya mengungkapkan, tapi menyembuhkan. Hari semakin gelap, cahaya dari jendela mulai melemah. Di kamar itu, Bayu duduk di lantai, menatap dinding yang warnanya sudah pudar. Tak ada suara, hanya napasnya sendiri yang terdengar. Ia menyadari bahwa kelelahan yang ia rasakan bukan karena beratnya kerja, tapi karena tak pernah merasa punya pilihan. Seperti hidup sudah ditentukan jalurnya, dan tugasnya hanya mengikuti tanpa bertanya arah. Bayu mulai sadar, tubuhnya bisa istirahat, tapi pikirannya terus bekerja. Menggugat, bertanya, mengingat, menyalahkan. Namun dalam hening itu perlahan muncul satu ruang kecil untuk mendengar sesuatu yang lama hilang, suara hatinya. Jam dinding menunjukkan pukul 19.40. Ponsel Bayu bergetar, nama bosnya muncul di layar. Bayu menatap layar itu tanpa gerak, lalu mengangkat. "Bayu, kamu bisa masuk sekarang? Ada kiriman dadakan, kita kekurangan orang." Suara bosnya cepat tanpa basa-basi. Bayu terdiam sejenak lalu menjawab pelan. "Saya nggak bisa, Pak. Saya butuh istirahat sehari ini saja." Suara di seberang meninggi. "Kamu pikir yang lain nggak capek? Ini kerja, bukan main-main." Bayu menarik napas. Ia ingin marah, tapi ia tahu keputusan yang diambil dalam tenang akan lebih kuat daripada dalam emosi. "Saya nggak berhenti, Pak. Saya cuma butuh 1 hari, itu aja." Bosnya menutup telepon tanpa kata. Bayu meletakkan HP-nya dengan perasaan campur aduk. Ia tahu risikonya. Mungkin besok ia akan diperingatkan, mungkin pekerjaannya dalam bahaya. Tapi untuk pertama kalinya Bayu merasa memegang kendali atas hidupnya sendiri. Ia tak melawan dengan suara keras, tapi dengan ketegasan yang lembut. Ia menolak bukan karena malas, tapi karena ia tahu tubuh dan pikirannya butuh jeda untuk bisa kembali sehat. Malam itu, Bayu berjalan kaki ke sebuah warung kopi pinggir jalan. Sederhana, tua, tapi nyaman. Ia duduk sendiri di bangku kayu panjang, memesan kopi hitam dan gorengan. Di sekitarnya, orang-orang bercengkrama, tertawa, membicarakan drama rumah tangga, harga sembako, bahkan gosip selebritis. Bayu hanya diam, mengamati. Ia merasa seperti penonton dari panggung yang ia tinggalkan. Tapi malam itu untuk pertama kalinya ia merasa nyaman menjadi penonton. Setelah selesai minum kopi, Bayu berjalan pelan ke arah lapangan kecil tak jauh dari situ. Ia duduk di pinggir lapangan lalu menatap langit malam. Bintang-bintang tak terlalu banyak, tapi cukup untuk membuat hati bergetar. Ia mendengar suara batinnya pelan. Mungkin ini bukan soal berhenti atau lanjut, tapi soal memilih arah. Mungkin kamu harus jadi pembuat jalur, bukan hanya pengikutnya. Bayu tersenyum, tak lebar, tapi cukup untuk menghangatkan dada. Bayu berjalan pulang, langkahnya pelan tapi pasti. Ia tak tahu apakah besok akan lebih baik, tapi malam ini ia merasa cukup. Kadang, satu-satunya keputusan besar adalah mengambil waktu untuk tidak mengambil keputusan dulu. Bayu belum selesai, tapi ia mulai melihat jalur baru yang selama ini tertutup oleh kebisingan rutinitas.